Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ahmad Fahmi, dokter spesialis bedah saraf konsultan, subspesialis neurofungsional. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Departemen Bedah Saraf RSUD Dr. Sutomo. Saya bertugas memberi kuliah tentang mata kuliah bedah saraf fungsional. Sebagai salah satu dosen di Prodi Spesialis Bedah Saraf, saya memiliki tugas untuk mengajar tentang bedah saraf fungsional. Pengajaran ini dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum pada rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ini. Bedah saraf fungsional ini terdiri dari movement disorder, epilepsi, nyeri, saraf tepi, dan bedah psikiatri. Sedangkan movement disorder terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah penyakit Parkinson, tremor, dan dystonia. Untuk submateri tentang nyeri, mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri sesuai dengan standar operasional melakukan translaminar epidural steroid injection, selective nerve block injection, dan rilis dari carpal tunnel syndrome. Salah satu mata kuliah dalam hal tersebut adalah mata kuliah penyakit Parkinson. Parkinson ini merupakan suatu penyakit yang dapat didiagnosa hanya dengan klinis. Tidak dapat didiagnosa dengan laboratorium maupun dengan pemeriksaan penunjang seperti MRI maupun CT scan. Sehingga perlu diajarkan pada mahasiswa tentang pentingnya pemeriksaan klinis dalam menegakkan diagnosa movement disorder ini. Untuk itu, perlu teknik khusus untuk menyampaikan mata kuliah ini. Setelah pengajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang satu, yaitu definisi tentang penyakit Parkinson, etiologi dan patofisiologinya. Yang kedua adalah cara mendiagnosis penyakit Parkinson. Yang ketiga, pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson yang terdiri dari obat-obatan, stereotactic brain lesion, dan deep brain stimulation. Oleh karena itu, teknik pengajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini salah satunya yaitu dengan kuliah tatap muka langsung dengan mahasiswa. Mahasiswa diberikan materi kuliah tentang apa itu bedah saraf fungsional, khususnya tentang penyakit Parkinson. Interaksi antara dosen dan mahasiswa saat kuliah diperlukan untuk meyakinkan materi kuliah yang diberikan difahami oleh mahasiswa. Juga mahasiswa mengerti tentang mata kuliah yang diajarkan. Kursi tempat duduk mahasiswa yang digunakan yaitu dengan kursi teater, sehingga mahasiswa dapat dengan jelas melihat presentasi dan dosen yang mengajar, sehingga tidak terhalang kepala mahasiswa di depannya. Untuk lebih menjelaskan tentang materi kuliah, presentasi dilengkapi juga dengan berbagai gambar dan video. Sedangkan untuk menunjukkan kondisi pasien secara real, maka dicantumkan juga video kondisi pasien sebelum diberikan treatment dan kondisi pasien setelah diberikan treatment. Sehingga mahasiswa dapat melihat dan memahami cara mendiagnosa pasien yang memiliki penyakit Parkinson tersebut. Untuk lebih mendalami mata kuliah yang diberikan dan menilai keberhasilan penyampaian materi ini pada mata kuliah yang diberikan, dilakukan interaksi tanya-jawab antara dosen dengan mahasiswa secara langsung. Untuk hal terapi pada penyakit Parkinson itu sendiri, pengajaran akan difokuskan lebih ke arah tentang tindakan stereotactic brain lesioning, terutama thalamotomy. Dalam hal ini, mahasiswa ditunjukkan dalam presentasi tentang langkah-langkah tindakan operasi yang dilakukan dalam presentasi tentang thalamotomy ini, sehingga setelah pengajaran diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan thalamotomy dengan mengatasi gejala yang terjadi pada pasien Parkinson, terutama gejala tremornya. Selain pengajaran dengan tatap muka dan bedside teaching, pengajaran dilakukan dengan menunjukkan teknik operasi di ruang operasi saat pasien operasi tentunya. Mahasiswa ditunjukkan cara-cara operasi dan diskusi dan ditanya ulang apa yang telah dijelaskan tadi sebelumnya pada saat mata kuliah tentang Parkinson ini. Setelah itu juga dilakukan case report reading dari pasien yang dirawat di ruangan. Setelah melakukan case report reading, mahasiswa diajak melihat pasien secara langsung di ruangan dan ditunjukkan cara memeriksa pasien dan menganalisis hasil pemeriksaan dari pasien tersebut. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah menilai psikomotor sebesar 80% yang berupa praktek secara aplikatif mendiagnosa pasien dalam melakukan langkah-langkah treatment untuk pasien dengan Parkinson disease.
Sedangkan soft skill pengetahuan itu adalah sebesar kurang lebih 20%, sehingga mahasiswa secara utuh memiliki pengetahuan tentang mata kuliah ini. Di akhir stase, mahasiswa juga akan diberikan soal-soal esai terkait materi dari mata kuliah ini. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana salah satu contoh pemberian mata kuliah tatap muka. Selamat melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah kali ini yaitu mata kuliah tentang berdasar fungsional ya. Kalau Prof Joni di tumor, saya Dr. Abdul sama Dr. Heri itu di berdasar fungsional ya. Gitu. Jadi kita lebih ke arah ada berdasar fungsional itu ada dibagi paling tidak ada 5. Jadi yang pertama adalah movement disorder yaitu Parkinson ya. Terus selanjutnya dystonia, tremor gitu ya, yang gangguan gerakan. Jadi gangguan gerakan itu namanya movement disorder. Terus yang kedua adalah epilepsi yang kejang-kejang itu. Terus yang ketiga adalah pain, nyeri. Ya tadi ada yang ikut pain ya. Terus, nah itu yang ikut pain ya. Nah itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah peripheral nerve. Ya peripheral nerve itu kalau misalnya ada gangguan saraf yang putus itu disambung, itu bagian dari bedah saraf juga. Dan kita sekarang sedang giat-giatnya untuk mengaktifkan itu lagi. Terus yang terakhir adalah psikosurgery. Ya, pada kali ini kita akan lebih fokus ke DBS dan surgical treatment pada Parkinson disease. Ya. Nah, apa yang dimaksud Parkinson? Ada yang tahu Parkinson apa? Yang sudah stase fungsional siapa? Belum ada. Apa? Siapa? Ada yang tahu? Parkinson apa? Ya, jadi Parkinson itu adalah suatu kelainan degeneratif, ya, suatu kelainan degeneratif yang itu terjadinya kerusakan area namanya substansia nigra pars compacta yang ada di area mesencephalus itu ya, di brainstem itu. Nah itu ada substansia nigra pars compacta, dia itu menghasilkan dopamin, ya, makanya di situ ada dopamin. Dopamin itu apa? Salah satu neurotransmitter di otak yang itu bermanfaat untuk menyetabilkan gerakan. Nanti akan kita lihat bagaimana Parkinson itu. Nah, pada pasien dengan Parkinson, maka dopaminnya yang mestinya hasilnya 100% dihasilkan oleh substansi nigra pars compacta 100%, dia dihasilkan hanya 70% atau 50%. Semakin berat berarti dopaminnya semakin sedikit, gitu ya. Nah, pada perkembangannya maka muncul namanya L-dopa ya. Tapi sebelum itu mungkin kita ini bisa lihat sini. Oh, nanti setelahnya. Nah, coba diklik yang ini. Nah, ini salah satu tanda pasien Parkinson disease. Ya. Tanda dari pasien untuk kita mendiagnosa Parkinson disease paling tidak ada TRAP, 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah resting tremor. Ya. Jadi Parkinson disease itu didiagnosa dengan klinis, bukan dari MRI atau CT scan. Ya, tremor coba diulang lagi. Ya, TRAP, TRAP ya, itu ada resting tremor gitu ya. Terus selanjutnya rigidity, kekakuan, itu kan kaku ya, kaku tangannya gini gitu ya, kaku. Terus selanjutnya akinesia, lambat. Terus selanjutnya postural imbalance, ini enggak, kalau didorong gini jatuh ya, gitu, TRAP ya. Nah, selanjutnya karena itu kekurangan dopamin, makanya dikasih dopamin ya. Pada tahun sekitar 30-an itu ada ditemukannya dopamin ya, dopamin. Nah itu selanjutnya. Nah, setelah dikasih dopamin, maka akan terjadi seperti ini. 1 jam setelah minum obat. Nah, ini salah satu tes untuk mengetahui orang itu Parkinson atau tidak. Karena kalau bukan Parkinson, dikasih obat dopamin, dia tidak akan seperti ini, gitu ya, gitu. Dan biasanya kalau memang kondisi seperti ini, biasanya kita ya oke aja ya, seperti ini, tidak usah dioperasi atau apa. Baik, sebelum ini, makanya itu ada namanya on off, ya fluktuasi on off. Jadi ada terjadi on dan off ya. Orang Parkinson itu kalau minum obat beberapa menit akan membaik. Tapi obat itu kayak baterai. Jadi efek obatnya habis maka hilang kayak kaku lagi gitu, seperti itu. Begitu sehari itu seperti itu. Ya, terus selanjutnya dalam waktu 24 jam on off gitu. Ya. Terus
Ya, ini kita karena langsung ke arah ini ya, ke arah treatmentnya. Jadi obat-obat apa yang bisa dilakukan, treatment apa? Yaitu yang pertama adalah dengan obat-obatan, yaitu dengan L-dopa. Ini biasanya diberikan oleh teman-teman neuro, ya, diberikan L-dopa, dopamin agonis. Dopamin agonis itu kalau kita tahu, ada yang tahu pathway dari ini ya, itu nanti materi yang lain yaitu tentang pathway dari bagaimana seseorang itu terkena Parkinson. Kalau ini fokus ke arah ke surgery-nya gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada namanya direct pathway sama indirect pathway dari dopamin. Tahu ya? Dulu mesti pernah belajar ya, direct pathway sama indirect pathway dari substansia nigra ke basa ganglia, dari kortikal terus putamen ya. Ada yang direct pathway, indirect pathway harus lewat substansia nigra. Kalau direct pathway dari putamen dia masuk ke globus pallidus externus, masuk globus pallidus internus, masuk ke PAM dari thalamus, balik lagi ke cortex. Nah, seperti itu. Tapi kalau pada indirect pathway dia dari cortex dia langsung ke ini dulu, dari ke substansia nigra dulu. Nah, dari substansia nigra ke STN, subtamen nucleus, terus selanjutnya ke atas ke mana? Ke putamen ya, gitu. Nah, kalau dopamin agonis itu tujuannya adalah mengaktifkan reseptor dari dopamin, sehingga dopamin yang dihasilkan oleh substansia nigra maupun yang kita berikan itu tidak terbuang percuma kan di metabolisme, sehingga harapannya apa? O-nya lebih panjang. Ya, obat-obatannya apa? Golongannya prasuprol ya, terus pramipexol atau ropinirol, golongannya itu dopamin agonis. Atau antikolinergik. Antikolinergik itu kalau orang tremor itu dia ada namanya antikolinergik. Jadi tremornya itu bisa berhenti ya. Antimuskarinik. Jadi seperti itu. Terus monoamin oksidase inhibitor itu obat-obatannya. Terus selanjutnya yang lain yaitu brain lesion. Ya, brain lesion, talamotomi, palidotomi, subtalamotomi. Maksudnya apa? Maksudnya kita membuat lesi. Jadi pada saat seseorang terjadi Parkinson, maka terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otak, terutama antara dopamin sama asetilkolin. Gitu. Jadi asetilkolinnya jadi naik, dopaminnya turun. Makanya terjadi hiperaktivasi di beberapa area otak. Ya, salah satunya apa? Di area thalamus, di area globus pallidus internus. Makanya yang kita lakukan adalah memberikan lesi di situ supaya dia tidak hiperaktif. Ya. Terus selanjutnya yang lain adalah DBS. Next. Nah, ini DBS, deep brain stimulation, yaitu memberikan ini ya, stimulasi di otak. Jadi kita pasang ini baterai ya, kalau tahu pacemaker ya, tahu ya pacemaker. Nah, itu kalau pacemaker ininya di kabelnya ada di jantung, tapi kalau DBS ini kabelnya masuk ke otak ya, ke otak gitu ya. Terus next. Nah, dan ini bukan baru. Kita aja mulai di Indonesia mulai tahun 2014. Tapi ini sebetulnya tahun 47 ini sudah ilmu yang sangat lama ya, gitu ya, seperti itu ya. Dan kita teruskan dan kita kembangkan lagi. Terus next. Nah, ini ya, tahun 1900 itu stereotaktik sudah ditemukan, ya sudah lama. Jadi untuk menavigasi suatu di otak itu dengan sangat akurat dan presisi itu sudah ditemukan. Tahun 1950, Irving S. Cooper itu melakukan operasi namanya anterior choroidal ligacy. Jadi ini sebetulnya suatu yang tidak sengaja, yaitu dulu itu operasi Parkinson itu dilakukan pedunculotomy, pedunculus. Jadi pedunculusnya itu dipotong, gitu, sehingga dia berhenti. Tapi pada waktu Irving S. Cooper tahun 1950-an itu dia itu pada waktu mau melakukan pedunculotomy terjadi bleeding. Karena bleeding, akhirnya operasi itu dihentikan. Dilihat ternyata, yang bleeding tadi ternyata anterior choroidal artery. Itu memberikan suplai kemana? Ke globus pallidus internus. Ya. Akhirnya setelah tahun 50-an 60 itu terjadi yang namanya dilakukan yang namanya palidotomi. Daripada kita buka terus meligasi anterior choroidal artery, lebih baik kita membuat alat sehingga memasukkan alat tertentu untuk membuat lesi. Jadi merusak sedikit dari globus pallidus internus. Tahun 60 ditemukan L-dopa, akhirnya ini ditinggalkan ya L-dopa. Selanjutnya tahun 85 karena L-dopa dipakai jangka panjang muncul efek samping. Karena muncul efek samping baru kembali lagi ke palidotomi. Nah, tahun 80 Alim Louis Benhabib namanya itu penemu dari DBS, itu dari Prancis itu mempopulerkan DBS. Dan sekarang ada namanya magnetic resonance guidance focus ultrasound. Jadi kita lakukan lesi di brain itu tanpa membuka kepala
Jadi dengan ultrasound. Jadi ibaratnya loop itu kan cahaya yang membakar, kalau ini membakarnya pakai suara. Terus next. Nah ini bukan untuk cure tapi improve quality of life. Next. Nah ini kondisinya supaya terjadinya on off itu lebih baik ya, nggak off. Terus next. Nah ini DBS seperti ini. Jadi dipasang alat ini ya, di apa namanya, di ini ya. Ini videonya kita tampilkan jadi supaya bisa membayangkan kira-kira seperti apa. Nah, DBS seperti ini, ada kabel ke atas, terus masuk ke dalam STN, subthalamic nucleus. Ya, ini sudah sering kita lakukan, ya. Gitu. Terus next. Nah, kapan yang paling baik untuk dilakukan DBS adalah itu pada saat window of candidacy, ya, yaitu golden time-nya, yaitu saat obat masih berespon. Beda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain itu adalah apa? Kalau obatnya tidak respon, baru dioperasi, kan gitu ya. Kalau ini obatnya harus masih berespon. Kalau masih tidak berespon, sudah too late. Kalau too late itu risknya lebih banyak daripada benefitnya. Atau ini fase awal obatnya masih bagus, sudah apa dioperasi, kan gitu ya. Jadi tetap ini, karena operasi bukan menyembuhkan, tapi improve quality of life. Terus next. Nah, caranya ngetes mana yang bagus untuk dioperasi, mana yang tidak. Ini seperti ini, harus ada on off. Beda antara on off itu bedanya jauh. Next. Ya, ini good candidacy. Tapi kalau beda antara on off itu tidak jauh, itu tidak terlalu bagus untuk operasi. Next. Terus next lagi. Nah, harapannya apa? Neurological outcome-nya meningkat ya. Motoriknya sama dyskinesia. Anda tahu dyskinesia apa? Dyskinesia itu kalau orang kelebihan obat. Makanya orang itu kalau misalnya minum levodopa makin lama muncul dyskinesia, goyang-goyang gini. Jadi bukan tremor lagi tapi goyang, gitu ya, goyang. Terus next. Nah, ini namanya ya. Ini namanya STN, subthalamic nucleus ya. Subthalamic nucleus kita masukkan alat namanya DBS, dia akan memberikan listrik sini terus menerus ya. Ini substansia nigra pars compacta di sini. Ya, substansia nigranya di sini. Ya. Gitu. Ini apa ini? Ada yang tahu? Ini apa? Ayo, guys. Ini apa ini? Apa? Bukan vitamin. Vitamin yang mana? Bukan solid terus. Vitamin yang mana? Ini vitamin ya, yang ini vitamin. Kalau itu tadi apa ini? Yang bulu ini loh, diberikan. Apa ini? Substansia? Ya, rubra, ya, red nucleus, ya, harus tahu ya, anatomi harus tahu, ya, anatomi harus tahu. Ya, kalau ini yang warna ini, seperti ini, ke atas ini, apa ini? Kapsula interna. Jadi kapsula interna itu mulai dari depan, anterior part, posterior part. Di posterior part itu ada namanya CST, cerebrospinal tract. Nah, itu cerebrospinal tract itu yang nggak boleh diganggu lumpuh pasiennya. Tapi kalau anterior kapsul di depan itu bahkan dijadikan target untuk lesi pada pasien dengan OCD atau misalnya pada pasien dengan major depression, malah dibuat lesi itu tidak apa-apa kalau di situ. Ya, tapi harus ada indikasinya. Next. Ya. Nah, ini kalau difoto seperti ini baterainya, kabelnya ke atas ini masuk ke situ ya. Next. Nah, ini contoh pasien yang ini ya, pasien yang sudah dilakukan DBS. Ya, ini. Jadi, ya dilepas. Ya, ini ya. Ini orang ini sampai buat buku. Kalau lihat buku di Gramedia, salah satunya orang ini buat buku ini. Ini salah satu yang punya tisu tesa itu ya. Ini apa namanya? Tahu ya. Nah, itu buat buku. Jadi bahkan dengan adanya Parkinson itu tadi, quality of life-nya jadi membaik sehingga orangnya bisa buat buku dan macam-macam ya. Ya, terus next. Nah, ini contoh yang lain dengan bilateral DBS. Ini kondisi pasiennya seperti ini, off, kaku. Ya, ini kaku ya. Nah, setelah kita lakukan tindakan, ini setelah pasang. Jadi sebelum dipasang DBS, mendorong aja nggak bisa. Nah, setelah dilakukan tindakan, nah ini jauh lebih bagus. Ya,
dia bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa lari gitu ya, seperti itu. Sepanjang hari seperti ini, nggak terjadi on off lagi ya. Next. Nah, targetnya ini palidotomi ya. Kalau palidotomi tadi yang membuat lesi ya. Contoh next ya. Nah, ini yang dilakukan ya, yaitu memasang alat, terus selanjutnya dimasukkan alatnya, dipanaskan ujungnya, dilepas lagi ya. Gitu. Ya, next. Selanjutnya. Nah, ini targetnya. Ini kalau palidotomi. Makanya anatomi harus tahu. Ya, ini mutamen, ini GPI, ini GPE, ini GPI. GPI pun bahkan dibagi menjadi dua, GPI internal sama GPI eksternal. Ya, kalau kita masuk ke ini, ke apa namanya, ke terlalu dalam, kena optic tract-nya, nah, boleh ya. Terus next. Nah, ini lesi, ya, lesi yang dibuat. Ya, ini yang dibuat lesioning ya, lesioning yang dibuat. Nah, ini optic tract. Ini optic tract, di sini ada optic tract. Kalau urut terus ke depan itu nanti ketemu chiasma. Ya, ini apa ini? Apa ini? Bukan red nucleus. Apa ini? Corpus mamillaris. Yes, sama tadi itu. Iya, corpus mamillaris. Ya, mamillary tract ya. Terus selanjutnya, nah ini hasilnya kalau palidotomi ya, dicepatkan ini, cepatkan. Ya sekarang putar. Ya. Nah, ini setelah dilakukan palidotomi bagus ya. Selanjutnya, akurasi ini bukanya seperti ini dan awake surgery, operasinya awake ya. Terus next, ini talamotomi namanya ya, lesinya di situ ya. Next, nah ini ketar ya, setelah dilakukan tindakan, nah ini berhenti ya, berhenti seperti itu ya. Next, selanjutnya jadi langsung kelihatan hasil. Terus nah ini sebelum dan sesudah ya. Nah ini sebelumnya remon, setelahnya hilang remonnya ya. Ya itu. Terus next. Nah ini sebelumnya, ini pasien ini dengan PTT. Tadi yang namanya tadi yang sebut apa? Mamillary tract, mamillary body. Ya ini kita lakukan dari tracknya dari mamillary, tracknya dari mamillary kita buat lesi di situ. Ini sebelum tindakan. Ini setelah dilakukan tindakan, pasiennya ngirim video melalui WA. Ya, operasinya nggak lama, 5 menit selesai, 30 menit selesai. Ayo next terus. Nah ini kalau misalnya kita evaluasi pasiennya saat operasi. Next. Nah ini saat operasi kita evaluasi. Ini pasien ini lebih muda, pasien ini pakai apa namanya? Pakai keyboard ya. Makanya terakhir pasiennya kita minta pakai apa? Apa kemarinnya Mbak? Bola basket. Oh makasih ya. Mungkin bola basket ya. Itu dilempar gitu bola basket itu untuk ngecek gerakannya. Oke, next. Nah itu ya, mungkin itu nanti mungkin sesi lain kita akan sampaikan di sesi yang lain ya. Jadi itu presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya tanyain dulu. Ada pertanyaan enggak? Dia harus yang silakan. Apakah tindakan ini kalau misalkan nanti efeknya berkurang bisa dilakukan kembali? Nah, silakan. Izin dok, pada tindakan tadi baik lesioning, Ya. jika misalkan dalam kurun waktu itu kan terjadi penurunan kondisi gitu. Ya, karena kita menyembuhkan ya. Apakah bisa dilakukan lesioning kembali dok? Dan itu biasanya berapa lama atau apakah ada jarak waktu yang? Ya, masih. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan sangat bagus. Karena ini operasi ini tidak menyembuhkan. Sedangkan Parkinson itu kan progressing ya. Nah, makin lama makin turun kondisinya. Nah, apakah perlu dilakukan lagi? Bisa dilakukan lagi. Selama tadi masih ada on off. Ya, yang perlu diketahui adalah operasi ini satu bukan menyembuhkan. Tapi yang kedua, patient selection sangat penting. Harus seleksinya sangat bagus. Kalau tidak bagus, kita lakukan operasi maka akan hasilnya juga tidak bagus. Ya, kapan pasien seleksi bagus? Yaitu pada saat Parkinson yang primer. Ya, primer ini Parkinson, betul-betul Parkinson. Karena ada banyak penyakit yang mirip dengan Parkinson. Gitu loh. Nah, selama itunya masih bagus, terus terjadi penurunan, boleh dilakukan lagi lesioning. Atau yang kedua, pindah ke DBS, deep brain stimulation, itu juga boleh. Gitu ya. Ya, ada yang lain? DM ada. Jadi tanda Parkinson ada berapa? Untuk mengetahui, oh orang ini kan harus pakai MRI ya. Yang namanya langsung kelihatan gitu ya. Ada berapa tadi? Ada berapa?
4. Apa satu? Resting tremor. Ya, kedua? Rigidity. Apa itu rigidity? Kekakuan. Ketiga? Kinesia. Apa itu kinesia? Lambat. Keempat? Postural imbalance. Ya, oke. Ya, good. Ya, oke. Ya, ya. Terima kasih, Prof. Jadi atas waktu yang diberikan. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Jangan lama-lama. Ini sekilas. Ya. Nanti detailnya di mata kuliah yang lain. Lebih basic science ada lagi. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya untuk mata kuliah kali ini yang tentang berdasarkan fungsional. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan bisa aplikatif, paling enggak tahu. Kita itu kadang-kadang bisa tahu loh kalau di jalan di mana gitu orang gini terus selanjutnya kita gini. Ini kata X gitu. Karena kita bisa lihat, karena klinis, masalahnya klinis, ya. Kalau di MRI gimana? Kalau tumor kan MRI kelihatan, Prof, ya? Kelihatan. Ini di MRI normal, MRI-nya normal, nggak ada apa-apa. Ya, meskipun ada penelitian terbaru bahwa ada namanya swallowtail sign. Jadi kalau misalnya ada lihat MRI itu di T2 itu di area di substansia nigranya itu ada pembatas antara substansia nigra itu ada swallowtail namanya, ya, itu hilang gitu, tapi itu sebagai ini aja, sebagai penunjang. Kalau di PET scan bisa, Bro. Iya. PET scan tapi sebagai penunjang juga. Ya, iya. Metabolisme atau Hipo, Bro. Hipo. Kalau di PET scan itu hipometabolisme itu sangat membantu. Jadi tapi tetap kembali pertama ke klinis. Tapi PET scan itu untuk konfirmasi, namanya saja pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi biasanya hipo. Kalau misalnya PET scan coba dikembalikan lagi back ke gambar. Stop. Ini ya. Nah, kalau PET scan ini biasanya di area sininya itu ada warna ini hidup di sini. Di area globus pallidusnya hidup di kanan kiri. Tapi pada waktu pasien dengan Parkinson hidupnya cuma kecil aja gitu. Jadi bulat gitu aja gitu, mengecil gitu seperti itu PET scan. Ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.